beberapa lama setelah dia deposit ada yang namanya Zoom meeting ya, Zoom meeting peserta atau member. Kebetulan di sesi terakhir upline-nya meminta Kevin untuk memberikan testimoni, itu yang kemarin kita bahas. Memberikan testimoni tentang alasan-alasan kenapa Kevin juga bergabung di bisnis ini. Nah, tentu yang dijelaskan oleh Kevin kenapa dia ikut bergabung di bisnis ini adalah seperti apa yang dijelaskan dan diterangkan oleh upline-nya. Salah satunya seperti yang kami sampaikan pada waktu itu adalah bahwa bisnis ini sudah memiliki legalitas dan seterusnya, ya. Hanya saja tadi setelah kita berbincang-bincang dengan pihak penyidik dalam proses BAP tadi itu, Kevin baru tahu bahwa ada beberapa tingkatan legalitas yang harusnya dimiliki oleh perusahaan yang bisnisnya trading langsung. Bang Kevin. Bentar ya Bang. Mas, bentar Bang ya. Ya, jadi menindaklanjuti preskon yang waktu itu terkait dengan masalah klarifikasi keterlibatan Kevin di isu robot trading net 89, mendahului penyidik memanggil Kevin dengan inisiatif sendiri, berkomunikasi langsung dengan penyidik, karena bagi Kevin memberikan keterangan lebih cepat itu lebih baik, ya, karena memang Kevin tidak terlibat seperti apa yang diberitakan, ya, dia dilaporkan itu tadi baru saja pas di tengah-tengah proses pemeriksaan pengacara paguyuban net 89 WA saya, dia bilang, "Bang, itu mungkin ada salah penulisan berita, kami nggak pernah atau belum melaporkan Kevin, ya, jadi mungkin ada salah tulis teman-teman media, Kevin nggak dilaporkan." Bahkan dia mengatakan bahwa dia paham Kevin juga korban dalam masalah ini. Kevin juga korban dalam masalah ini dan ingin ngobrol dengan kita terkait dengan masalah kasus net 89. Nah, jadi itu sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Kevin dalam pemeriksaan tadi dengan penyidik. Kenapa dikatakan Kevin juga adalah korban? Karena Kevin juga adalah member. Hanya saja member yang tidak mencari downline. Dia hanya mengikuti atau member di bisnis ini karena diajak oleh temannya. Dan juga dia deposit seperti layaknya orang-orang yang masuk ke dalam bisnis ini. Dan beberapa lama setelah dia deposit ada yang namanya Zoom meeting, ya, Zoom meeting peserta atau member. Kebetulan di sesi terakhir upline-nya meminta Kevin untuk memberikan testimoni, itu yang kemarin kita bahas. Memberikan testimoni tentang alasan-alasan kenapa Kevin juga bergabung di bisnis ini. Nah, tentu yang dijelaskan oleh Kevin kenapa dia ikut bergabung di bisnis ini adalah seperti apa yang dijelaskan dan diterangkan oleh upline-nya. Salah satunya seperti yang kami sampaikan pada waktu itu adalah bahwa bisnis ini sudah memiliki legalitas dan seterusnya, ya. Hanya saja tadi setelah kita berbincang-bincang dengan pihak penyidik dalam proses BAP tadi itu, Kevin baru tahu bahwa ada beberapa tingkatan legalitas yang harusnya dimiliki oleh perusahaan yang bisnisnya trading langsung, ya. Ada perbedaan-perbedaan. Nah, jadi dijelaskan. Nah, dan karena dijelaskan oleh penyidik, Kevin sadar bahwa dia juga adalah korban. Karena dia juga tidak tahu izin apa saja yang seyogianya dimiliki oleh orang yang bisnisnya seperti yang dijalankan oleh net 89 ya, sorry. Nah, jadi itu yang tadi dijelaskan oleh Kevin, dan juga dijelaskan ketika penyidik bertanya apakah Kevin menerima honor, menerima fee, menerima imbalan ketika memberikan testimoni tentang apa yang dialaminya ketika bergabung dalam bisnis ini. Dengan jelas dan tegas Kevin mengatakan tidak menerima apapun, ya, tidak menerima fee, honor atau apapun. Bahkan
uangnya dia yang didepositokan dari awal itu masih ada tertahan di situ, yang juga gagal bayar ya, belum dibayarkan. Jadi itu yang membuat Kevin juga sebenarnya posisinya adalah sebagai korban. Jadi itu yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan apa yang hari ini kami lakukan aktivitasnya dengan Kevin di Barreskrim ini. Terima kasih. Mungkin apa yang membuat Bang Kevin ingin mempromosikan dari akun ini? Bukan promosi. Ini kasih testimoni ya. Testimoni. Ya, jadi saat itu memang pure karena bantu teman aja. Jadi temennya emang teman saya itu paling kali itu dia emang orang baik, dan sebelumnya juga dia kerja di asuransi. Dia juga punya beberapa cabang gitu ya. Jadi tapi waktu pandemi dia fokus di sini. Orangnya tuh orang lurus banget gitu. Jadi memang dia ngajak karena dia lihat peluangnya ini bagus, ya udah saya ikut. Tapi saya juga akhirnya udah pakai selama sebentar gitu ya, fiturnya itu robot tradingnya. Terus ya udah saya diminta Evin boleh nggak kasih testimoni di zoom meetingnya dia lah gitu. Ya udah saya pikir testimoni kan hal yang wajar ya, berdasarkan pengalaman aja dan yang saya tahu gitu. Ya udah saya kasih testimoni. Makanya kalau teman-teman media atau teman-teman netizen semua yang perhatikan video saya yang tersebar di internet itu kan videonya juga bukan yang kayak saya beriklan gitu loh, bukan yang bagus, proper, yang audionya gimana, gambarnya high definition gitu, nggak seperti itu. Jadi itu gambarnya biasa banget kayak saya ngomong di Zoom meeting yang ala kadarnya banget gitu. Nah itu di situ ya udah saya pikir ya udah nggak ada salahnya cuma ngomong apa adanya. Dan saya juga menekankan kan di situ saya mau coba ikut juga karena legalitasnya ada segala macam. Tapi ternyata tadi juga waktu kita sama-sama ngobrol sama bapak penyidik, ternyata memang legalitasnya mereka tuh ada yang apa ya Pak tadi? Ya, tidak lengkap sebenarnya. Tidak lengkap sebenarnya, dan itu banyak yang nggak tahu. Puluhan ribu orang tuh nggak ada yang tahu juga. Jadi ya ini bisa dibilang ya apa ya, musibah banget sih buat banyak orang. Termasuk saya sendiri kan juga naruh di situ. Nggak banyak sih, tapi ya bagi saya banyak, tapi maksudnya bukan yang sampai gitu saya taruh itu pribadi, dan itu juga baru 10% doang yang saya terima balik. Tapi saya belum bisa menikmati bisa saya tarik lagi, saya juga nyangkut gitu. Jadi sebenarnya korban juga gitu. Tapi tadi alhamdulillahnya ya itu tadi ada pengacaranya Paguyuban ya yang WhatsApp Bang Minola untuk ketemu saya untuk kayaknya mau ngajak saya untuk ikut bantu memperjuangkan nasib korban-korban 689, karena dinilai saya juga kurang lebih cukup mengerti lah di dunia forex ini gitu. Dan satu lagi yang perlu dipertegas bahwa video dari Zoom meeting itu Kevin nggak tahu bahwa itu direkam. Yeah. Dan ketika itu disebarluaskan juga tanpa izin dan sepengetahuan daripada Kevin. Jadi unsur bahwa Kevin niat untuk mempromosikannya itu tidak ada, karena kan dalam Zoom meeting biasa ya, Zoom meeting seperti biasa direkam dan kemudian disebarluaskan. Tapi itu tanpa sepengetahuan dan tanpa izin daripada Kevin. Tapi Bang mungkin nggak bisa dikirain pasal tertentu gitu, nggak mau testimonikan gitu. Kan dalam tanda kutip banyak juga korbannya lumayan 200 lebih. Ya, itu nanti biar penyidikan yang artinya menilai keterangan yang diberikan oleh Kevin, kemudian dikaitkan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada dan juga keterangan saksi. Artinya kan terlalu prematur kalau kemudian misalnya hari ini Abang harus mengatakan, testimoni itu tidak bisa dikenakan, atau testimoni itu bisa dikenakan. Ini kan terlalu prematur. Karena ini kan masih memberikan keterangan awal, biarlah artinya itu kita mempercayakan kepada penyidik untuk meneliti apakah memang ada unsur-unsur. Karena kan yang dijelaskan oleh Kevin, dia hanya diundang dalam Zoom meeting oleh upline-nya, dan kemudian testimoni itu sama kayak kesaksian, apa yang lu rasain ketika lu gabung dalam bisnis ini, ya itulah yang dijelaskan oleh Kevin. Apa yang disampaikan oleh upline-nya itu yang dia sampaikan, termasuk masalah legalitas. Nah, nggak ada dikurangi, nggak ada ditambahin. Nah, kalau memang misalnya apakah membuat testimoni itu ada pasalnya tertentu, ya kita serahkan kepada penyidik kan gitu ya. Karena nanti kalau misalnya saya bilang nggak ada, ternyata ada. Saya bilang ada, ternyata nggak ada. Jadi artinya kita serahkan itu kepada penyidik untuk seluas-luasnya melakukan penyidikan dan kemudian menentukan. Nah, nanti kita lihat. Tugas saya kan hanya begitu. Artinya penyidik memutuskan apa, kita akan berusaha untuk bagaimana caranya sesuai dengan aturan hukum membela kepentingan hukum klien, karena Kevin juga adalah korban.
Saya kira seperti itu. Bang Kevin sendiri kenapa mau ikut? Apa karena melihat sejumlah artis juga yang mengikuti? Saya sih iseng-iseng aja sebenarnya, nggak ada motif mau gimana, mau cepet kaya gitu nggak. Saya emang karena mau bantu teman saya yang tadi saya bilang. Dan kan saya lihat udah running dari 2017 katanya. Jadi saat itu udah 4 tahun gitu loh. Jadi ibarat saya juga bukan orang yang awal banget. Ini 4 tahun saya ikut, cuman ngerasain untung 2-3 bulan, berapa bulan. Tiba-tiba dia scam lah istilahnya. Jadi ya jujur ya ibarat saya korban juga lah. Ibarat kalau ternyata ini memang skema Ponzi, ya saya paling bawahnya nih kayaknya. Tapi ya kebetulan ya mungkin karena saya punya saya cukup punya nama gitu, jadi mungkin terkesan saya mempromosikan, padahal saya cuma lagi beri testimoni. Itu pun saya nggak dibayar pula, saya bantu teman saya, ternyata cuma bantu teman saya aja karena saya pikir legalitasnya lengkap, ternyata enggak. Ya udah sesimpel itu aja sih sebenarnya gitu. Makanya saya juga saya benar-benar inisiatif datang ke Barreskrim, karena memang saya pikir udah daripada dipanggil, mendingan saya langsung datang aja. Lagi pula saya juga memang nggak pernah ada niat aneh-aneh di bisnis ini gitu. Saya dari dulu diajarin orang tua saya juga lebih penting menjaga nama baik dibanding uang sendiri gitu. Jadi ya ini mungkin bentuk dari inisiatif saya sendiri lah kesini. Orang tua gimana bedanya? Kalau orang tua sendiri gimana? Orang tua sih awalnya kaget beritanya gitu, tapi pas saya jelasin begini, oh mereka santai karena mereka tahu saya nggak melakukan itu gitu. Saya nggak ibaratnya saya juga nggak terima uang gitu loh di sini, jadi ya mereka ngerti aman. Jadi kayak pembelajaran sendiri juga ada satu ke depannya. Nah sebenarnya kalau dibilang pembelajaran sangat pembelajaran, tapi dibilang apakah saya bodoh, sebenarnya di sini ada konon katanya ada 100.000 member lebih. Nah itu kan apakah semuanya bodoh kan nggak juga. Jadi ini memang ya bisa dibilang the greatest scam lah yang pernah terjadi di Indonesia, salah satu ya maksudnya yang pernah terjadi di negara ini juga. Ibaratnya ini kalau dibikinin serial Netflix atau serial streaming gitu laku juga kali ya untuk ini orang nih yang melakukan scam ini gitu. Karena dari dulu tuh skema piramida money game itu memang udah ada dari zaman dulu, zaman Ponzi itu. Jadi cuman skemanya macam-macam kan, ada yang pakai koperasi, ada yang pakai apalah. Nah ini mungkin tiba-tiba kali ini lagi marak-maraknya 2-3 tahun terakhir ini ternyata dari forex ini gitu. Padahal forex sendiri itu sebenarnya kegiatan tukar beli uang kan, sebenarnya mata uang kan, dan itu sebenarnya udah lama gitu. Nah cuman ini diskemakan dalam bentuk robot trading yang mana dikasih gambaran nih robot konsisten segala macam, dan dibangun juga dibalutin dengan skema multi level marketing yang mana sebenarnya multi level tuh nggak salah, cuman memang di sini bukan multi level murni ternyata gitu. Ternyata ini money game. Jadi ya itulah yang korbannya banyak, 100.000 lebih ya, karena ya dari atasnya itu pinter banget gitu bikin skema penipuannya gitu. Itu sih. Ya cukup ya. Coba untuk menegaskan lagi jadi Ya, agenda hari ini adalah Kevin dengan kesadaran sendiri datang ke Barreskrim untuk memberikan keterangan, ya, agar tidak terjadi kesimpang siuran mengenai masalah posisinya Kevin seperti berita yang ada di luaran terkait dengan masalah kasus ini. Jadi ini yang hari ini kami lakukan. Inisiatif. Ya. Jadi saya nggak dapat satu panggilan. Ini memang saya datang dan abang SKN bersilaturahmi. Saya malah lebih senang pengen kasih edukasi ke teman-teman juga di sini bahwa memang ya ada saya juga korban gitu, dan memang lebih baik kita yang langsung datengin lah, kita suara langsung lah daripada dipanggil kan kayaknya udah beda kan. Jadi kalau satu bentuk untuk membersihkan nama Pak Kevin sendiri pasti dari tersebarnya pasal Pak Kevin dalam masalah ini. Meluruskannya. Ya. Pasti namanya meluruskan masalah. Ya ini salah satu ya benar. Ya, ini salah satu untuk membersihkan nama Kevin dari berita-berita yang seolah dia adalah ikut menjadi pelaku utamanya, dilaporkan kan gitu ya, tapi ternyata masih belum sampai ke arah sana. Ya ini masih dalam proses penyidikan, dan tadi juga salah satu kuasa hukum yang aku kuasa hukumnya dari Paguyuban itu rekan Panjaitan ya, itu mengatakan bahwa dia nggak pernah artinya laporkan Kevin. Jadi
Jadi dia mau klarifikasi juga ke saya. Nah, jadi dari kondisi seperti ini kan sebenarnya kan jelas bahwa Kevin sebenarnya tidak seperti yang diberitakan, jadi harus diluruskan juga beritanya. Dan mereka juga sadar bahwa Kevin juga adalah korban. Ya, jadi kalau mengenai masalah testimoni, saya kira semua orang kalau misalnya bergabung dalam suatu kelompok dan apalagi dia public figure, pasti akan dimintai kan pendapat. Tolong dong kamu kasih pendapat ini seperti apa, kan gitu kan. Biasa ya, kadang-kadang contohnya misalnya ya kita datang ke restoran yang baru dibuka, pasti kalau dia public figure pasti tolong dong ngomong dong tentang restoran ini. Ya pastilah yang ngomong itu bilang wah ini restorannya enak, padahal makan juga belum kan gitu ya. Tapi itu kan bentuk etika saja yang mungkin diberikan oleh public figure tersebut. Kalau kemudian ternyata makanannya nggak enak, wah ini bukan berarti gara-gara lu bilang enak gua makan di situ, jangan begitu. Jadi artinya kita harus benar-benar memilahnya dengan lebih bijak, dan sekarang sudah ada orang yang akan melihat itu semuanya dengan baik dan benar sesuai aturan hukum. Makanya kita mendahului panggilan, mendatangi penyidik untuk memberikan keterangan. Kan banyak juga Artinya kalau menurut Kevin ketika sampaikan ke saya lebih bagus berinisiatif untuk memberikan keterangan daripada dipanggil kan gitu kira-kira intinya. Nah tapi kalau mengenai masalah teman-teman artis lainnya ya kita kan nggak bisa punya cara masing-masing kan? punya cara masing-masing, punya pemikiran masing-masing. Tapi memang ya lebih nyaman kan kalau kita datang sendiri janjian dengan penyidiknya, terus kemudian ya kita sampaikan apa yang menjadi peran kita, apa yang menjadi keterlibatan kita, kan itu lebih enak. Karena kan nggak perlu khawatir juga, sekarang kan polisi kan sudah polisi yang humanis ya, jadi udah nggak seperti zaman-zaman dulu ada intimidasi. Jadi saya kira sepanjang kita merasa bahwa kita tidak melakukan apa-apa, datang saja, kira-kira memberikan keterangan agar masalah ini menjadi terang benderang kan, saya kira seperti itu. Dan lagi pula juga sekalian ya karena berita di luar sana kan headline-nya mungkin kadang-kadang orang nggak baca full, lihat headline-nya kan sometimes clickbait jadi supaya eye catching ya, jadi dibilang wah Kevin dilaporkan kan gitu. Padahal kan nggak sampai situ. Tadi kami tanya juga ke penyidik, nggak ada yang laporin sebenarnya malah. Jadi sangat-sangat berbeda sama yang ada di media gitu. Makanya saya juga senang nih sekalian aja deh mumpung kita klarifikasi gitu. Dan penyidiknya sangat kooperatif juga, memberikan pertanyaan-pertanyaan juga sesuai dengan koridor. Jadi saya juga di dalam nyaman gitu, nggak merasa terintimidasi atau apa. Asik kok. Untuk selanjutnya berarti apa Pak? Untuk selanjutnya ya kita lihat bagaimana proses penyidikan ini. Kalau memang misalnya penyidik masih memerlukan keterangan lebih lanjut dari Kevin, ya pasti Kevin akan hadir lagi untuk memberikan keterangan. Kalau misalnya kemudian teman rekan Panjaitan tadi yang menjadi yang merupakan kuasa hukum dari Paguyuban merasa Kevin juga adalah bagian daripada korban dan ingin bertemu dan ingin mengajak Kevin bersama-sama memperjuangkan nasib korban, mungkin itu akan dibicarakan lebih jauh. Kita siap bantu. Nah, tapi mungkin kan belum bisa kami sampaikan karena kami belum bertemu, kami belum berbicara, ini masih prolog saja. Mungkin nanti setelah ada hal-hal yang baru, mungkin baru bisa kita informasikan lagi. Ya, oke ya. Terima kasih banyak ya. Thank you Pak. Kemudian